Bab 3098. Memiliki pemahaman. Di kota, Mileye perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di cakrawala luar kota, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya bertubuh tegak dan memegang segel kuno di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi dan auranya tak terduga. Alam mengetahui. Pada saat ini, pria paruh baya itu juga sedang melihat ke arah Mileye. Menatap mata Mileye, pria paruh baya itu mencibir, "Tahukah kamu siapa aku? Aku dari dunia langit." Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat tenggorokan pria paruh baya itu tiba-tiba terbelah dan aliran darah muncrat. Kemudian, kepala berdarah perlahan jatuh dari langit. Semua orang di kota itu ketakutan. Mileye menatap kepala yang berdarah itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa kamu." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan segel dan cincin penyimpanan di tangan pria paruh baya itu terbang langsung ke tangannya. Dia melihatnya, lalu berbalik dan pergi. Di suatu tempat, Hanili memandang ke arah Mileye dengan tidak percaya. Tidak hanya Hanili, tetapi juga banyak master di kota yang melihat ke arah Mileye yang perlahan pergi. Bagaimana? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Hanili tiba-tiba berbisik, "Pedang." Dia menghunus pedangnya, tapi kecepatannya terlalu cepat dan pedangnya terlalu istimewa, jadi kami tidak melihatnya. Saat dia mengatakan itu, dia menyipitkan matanya. Pantas saja dia tidak menyukai pedang yang dikenakan leluhur. Di sebelah Hanili, Rizkali berkata dengan suara yang dalam, "Nona pertama, orang ini jauh lebih kuat dari yang kita duga." Setelah Hanili terdiam beberapa saat, dia berkata, "Semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Sora Tecu melihat sosok Mileye yang pergi, sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di depan aula utama di suatu tempat, Rizi Gu dari keluarga Gu terlihat sangat jelek saat ini. Satu pedang membunuh seorang master di alam mengetahui. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Saat ini, tiba-tiba dia merasakan wajahnya terbakar. Ternyata dialah orang yang bodoh dan konyol. Setelah sekian lama, Rizi Gu menghela nafas pelan. "Saya harus mengatakan, tamparan di wajah ini benar-benar memberinya pelajaran. Sebagai manusia, tidak boleh menganggap diri hebat setiap saat." Mileye tidak kembali ke halaman kecil yang diatur untuknya oleh Hanili. Sebaliknya, dia keluar kota. Dia menemukan tempat yang tenang dan duduk bersila. Latihan. Setelah membaca buku di menara kecil selama lebih dari 100 tahun, lambat laun ia jatuh cinta dengan perasaan tenang. Merenungkan. Dia dulunya sedikit terburu nafsu. Ia sebenarnya terkejut dengan serangan pedang barusan, karena ia tidak menyangka bisa membunuh lawan dengan satu serangan pedang. Tahukah, itu alam mengetahui. Harus mengatakan bahwa dia meremehkan dirinya sendiri dan pedang kosong. Tidak sulit untuk membunuh alam mengetahui secara tiba-tiba. Kecepatan. Kali ini, dia merasakan manfaat pedang cepat dan juga melihat kecepatan pedang terbang yang mengerikan. Dan pedang itu bukanlah pedang tercepatnya. Pedang tercepat adalah pedang biru gaib. Kecepatan pedang biru gaib ini beberapa kali lipat lebih cepat dari pedang kosong. Bisa dikatakan jika dia mengaktifkan pedang biru gaib, akan membunuh musuh. Alam tidak bisa menghentikannya sama sekali, apalagi alam mengetahui, bahkan setengah langkah di alam suci pun tidak bisa menghentikannya. Tentu saja, dia tidak tahu apakah alam suci yang sebenarnya dapat diblokir. Bagaimanapun,
master level ini telah mengalami transformasi kualitatif dibandingkan dengan alam mengetahui, jadi dia tidak yakin. Namun, ia tidak bukan alam ilusi. Sekarang, dia tidak akan terlalu sombong, tapi dia juga tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia dianggap orang nomor satu di dunia. Setidaknya, dalam hal menjadi pendukung, dia menyebut dirinya yang terbaik di dunia. Bukankah itu berlebihan? Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye berbalik dan melihat orang yang datang tidak lain adalah Sora Taichu. Melihat Sora Taichu, Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Sora, ada apa?" Sora Taichu menghampiri Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Aku meremehkanmu." Mileye tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, "Nona Sora, jika sebelumnya, aku mungkin akan beradu akal denganmu dan mempermainkan ikmu. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak tertarik. Tahukah kamu kenapa?" Sora Taichu memandang Mileye, "Kenapa?" Mileye terkekeh, "Dengan segala hormat, menurutku aku tidak perlu mempermainkan ikmu." Sora Taichu terdiam. Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tertarik padamu sekarang, jadi sebaiknya kamu menghilang dariku, jika tidak." Sambil mengatakan itu, dia menyeringai dan berkata, "Kamu pintar sekali, apakah kamu ingin menebak apakah aku berani membunuhmu?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, suhu di lapangan turun tiba-tiba. "Berani?" Sora Taichu memandang Mileye. Saat ini, dia merasa kedinginan. Dan saat ini, dia juga menyesalinya. Baru pada saat inilah dia benar-benar melihat karakter Mileye dengan jelas. Orang ini biasanya ramah dan mudah didekati, tetapi sebenarnya dia adalah pembunuh dan tegas dan ada sesuatu yang tidak disukai dan tidak dapat ditolerir. Orang ini sangat ekstrim terhadap teman dan musuh. Sora Taichu menatap Mileye dalam-dalam lalu mundur. Tentu saja dia tidak berani bertaruh. Meskipun dia yakin Mileye tidak bisa membunuhnya, begitu dia melakukannya, hubungan antara Mileye dan klan Taichu akan menjadi balas dendam yang mematikan dan begitu menjadi balas dendam yang mematikan, Sora Taichu mungkin menghadapi bahaya kehancuran. Belum lagi orang di belakang Mileye, Mileye lah yang bergabung dengan kakaknya Tiara Taichu, yang membuat pusing klan Taichu. Melihat Sora Taichu mundur, Mileye perlahan menutup matanya. Dia paling membenci orang-orang yang merasa benar sendiri dan pintar ini. Orang-orang ini selalu menyendiri, berpikir bahwa mereka telah melihat sifat manusia dan dapat memanipulasi orang lain dengan ujung jari mereka. Orang yang benar-benar bijak, menurutnya dia adalah tipe penguasa tiada batas. Bertarunglah jika bisa. Jika tidak bisa bertarung, akan menjadi pengecut. Daripada mengetahui perbedaan kekuatan, kamu tetap harus memamerkan IQ-mu. Luar biasakah? Saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, menurutku Sora Taichu ini cukup bagus." Mileye berkata pelan, "Apa?" Menara kecil berkata, "Masukkan ke harem." Wajah Mileye dipenuhi garis-garis hitam, "Apa maksudmu?" Menara kecil berkata dengan serius, "Wanita ini masih sangat pintar. Jika kamu membawanya ke harem, dia pasti akan sangat membantu Akademi Guanxuan." Mileye berkata dengan lembut, "Apakah kamu menganggapku seekor kuda jantan?" "Aku, Mileye, juga orang yang berprinsip, oke. Aku mencemooh perilaku mencintai seseorang yang kamu lihat. Apakah kamu mengerti?" Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu memprovokasi terlalu banyak wanita?" Mileye sedikit mengernyit, "Banyak." Menara kecil berkata, "Tidakkah menurutmu itu banyak?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Tidak banyak, kan?" Menara kecil berkata, "Biarkan aku menghitungnya untukmu,
Ladiaan, Nadia Jiang, Agnes Chi, Tango Tuoba, Selituba, Darto Yue, Jen Jian, Sang Pelukis, Violin Wei, Sapta, Wita Zhang, Queen, Daoyi, Monik Qian, Amu Imam Besar, Belatimu, Yakunan, Amer Rohdao, Mita Tian, Kak Quincy, Penjara Alam Aturan Tao. Berhenti. Mileye tiba-tiba berkata, "Menara kecil, apa kamu yakin ini wanitaku?" Menara kecil berkata dengan lembut, "Itu ada di hatimu, bukan?" Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Benarkah?" Menara kecil menghela nafas dengan suara pelan, "Kamu benar-benar bajingan, kamu tidak mengambil inisiatif, kamu tidak menolak, kamu tidak bertanggung jawab." Mileye. Menara kecil melanjutkan, "Majikan muda, kelakuanmu sungguh tidak baik. Tidak baik jatuh cinta pada seseorang saat kamu melihatnya. Tetapi jika kamu tidak menyukainya, jangan main-main dengan gadis lain. Jika kamu melakukannya, kamu tidak bertanggung jawab. Ini sangat tidak bermoral." Saat Mileye hendak berbicara, menara kecil menambahkan, "Menurutku sebagai laki-laki, jika berani membenci, harus berani mencintai. Ini bukan tempat seperti Bima Sakti. Kalau ada wanita yang kamu suka, nak, terima saja. Pokoknya kamu adalah seorang kultivator, jadi kamu tidak perlu khawatir kedinginan atau semacamnya. Alangkah baiknya jika kita semua tidur bersama, hehe." Pena kecil tiba-tiba berkata, "Menara kecil, kamu sedikit cabul." Menara kecil berkata pelan, "Pena kecil, kamu pasti belum pernah jatuh cinta kan?" Pena kecil. Menara kecil menambahkan, "Meskipun aku bukan manusia, aku merasa tanggung jawab pertama manusia adalah bertahan hidup dan berkembang biak. Cinta antara laki-laki dan perempuan hanyalah hal kecil. Jangan dijadikan momok. Kalian manusia harus menghadapinya. Bagaimana kami bisa mengatakan tidur bersama itu tidak senonoh jika kami menyukainya?" Pena kecil, "Pemikiran kunomu sangat buruk." Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Cinta itu suci." Menara kecil berkata, "Apakah orang-orang suci tidak tidur?" Pena kecil terdiam. Menara kecil melanjutkan, "Sebenarnya cinta itu suci selama berabad-abad, tapi sifat manusia tidak begitu suci." Pena kecil, "Kamu sudah berada di Bima Sakti, kamu harusnya tahu tempat itu dan di tempat itu, banyak pria dan wanita yang bisa tidur bersama tanpa mengenal satu sama lain selama sehari. Tentu tidak semua, tapi fenomena ini banyak sekali kan? Menurutmu ini cinta?" Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Seperti yang kamu katakan, ini hanya sedikit dan kamu tidak bisa menggeneralisasi, tidak semua orang seperti ini." Menara kecil berkata, "Aku tidak mengatakan ini buruk, aku hanya mengatakan itu normal. Majikan muda hanya menggoda tanpa tidur sekarang, itu tidak baik. Majikan muda, kamu benar-benar perlu berubah pikiran, yaitu jangan berpikir jika kamu tidur dengan perempuan, pihak lain akan dirugikan. Faktanya, tidak demikian. Buku mengatakan bahwa beberapa perempuan sebenarnya lebih bernafsu dibandingkan laki-laki." Mileye sedikit mengernyit, "Buku hantu apa yang kamu baca?" Pena kecil berkata, "Mungkin membaca buku pornografi." Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, ia menemukan ada yang salah dengan rasa sayang menara kecil. Orang ini mungkin benar-benar sedang membaca beberapa buku yang berantakan. Menara kecil berkata lagi, "Majikan muda, lihat dirimu, kamu terlihat bagus, baik sebagai pendekar pedang atau sebagai dekan Akademi Guansuan. Ada juga pendukung yang ditempatkan di seberang Bima Sakti. Kamu adalah generasi kedua yang kaya dan tampan, berwawasan baik dan murah hati. Kamu melek huruf dan bela diri. Kamu sangat populer di Bima Sakti. Percayalah, kalau kamu ke Bima Sakti, pasti banyak kakak yang mengejarmu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Meskipun aku tidak setuju dengan beberapa pandanganmu,
Harus aku akui, menara kecil, kamu masih sangat jujur. Mereka semua hanya menganggapku adalah raja pengandal dukungan. Mereka tidak menyadari kelebihanku yang sebenarnya. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak berpengalaman, sederhana dan naif. Tetap menara kecil yang memiliki pemahaman dan visi. Pena kecil bingung. Bersambung.